أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا الحمد لله على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita awali kajian ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baru? Tidak ada lagi. Ada tapi belum datang. Oh, ada satu. Tapi dia izin telat. Belum telat. Terakhir sampai mana, Bunda? Doa belum Ustaz. Oh, Kalau habis itu tinta. Alhamdulillah binikmati kita timur salihat. jadi spidolnya aman kan? Aman dua-duanya, Pak. Udah ada persiapan Ustaz. Nanti follow ya. Kalau ada apa namanya soalnya di masih soal apa? Enggak, pada bor aja biar satu-satu. Tadi yang ada. Kemarin Tadi yang ada. apa pelajaran? Astagfirullah. Ini. Saudara, kemudian Syukur. kemudian yang kedua, Ujian disertai dengan cinta dan sayang. kemudian yang ketiga, Dalam kondisi apapun Allah wajib dipuji. Ya, tolong lampu. Paling kiri lampu. Lampu. ujian Nyar, Istiqamah. ujian kepada Allah dibagi kepada berapa? Nyar. terbagi 3. Ya, Namanya, sifatnya, perbuatan. sifat, Perbuatannya ya, perbuatan. Perbuatan dibagi Perbuatan. kepada 2 juga. Al-Adil dan Al-Fadl. Apa dulu? Al-Fadl. Apa al-amru? Allah Allah menerima karena karunia-Nya. menghukum sesuatu karena keadilannya. Nah, oke. Al-fadlu. Allah memberi nikmat karena karunia-Nya. Alhamdulillah pintar ya. Lihat buku Ustaz. Dicatat dan dicatat Ketika lagi, diberi Ustaz. nikmat, catatlah. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus shalihat. Doa. Doa ketika diberikan karunia atau diberikan nikmat. Sunnahnya seperti ini ya, Bu. Boleh memang diucapkan alhamdulillah, tapi namun lebih afdol jika dibaca secara lengkap. Salam. ada yang baru. Doa ketika diberikan. Kan Ustaz tidak tegak kan? Mana kita maju. Maju. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Pinjam HP kakak mau keluar dari belakang. HP kak mana? Pada gua masya Allah. Ada caknya pasti lebih kan? Doa kita diberi nikmat. Yang kita diberi nikmat. Beri nikmat. Diberi nikmat. Alhamdulillah. Ini yang mati. Ya. Bini yang mati. Ini boleh dihapus? Boleh Ustaz? Boleh. Udah kami catat perkenalan dulu. Ketika ada bini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambungannya Allahumma Mama syafaat. Mama syafaat. fi musibat Sya'ah. Lagi bini yang mati. Ya. Mati. terjemahnya sudah tahu? Enggak Ustaz. Tati Musa. Tati musolihat. Ini ada alifnya. Coba yang pertama dulu mulai. Tatkala kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ni'matihi Ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji milik Allah alladzi yang ni'matihi dengan nikmatnya tatimu sempurna as-sholihat, amal soleh. Kemudian yang pertama ketika diberi musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Apa terjemahnya? Segala puji bagi Allah atas semua keadaan, setiap keadaan. Atas setiap keadaan. Yang kedua, qadarullah. Qadarullah wa syaa'. Apa terjemahnya? Ini adalah takdir Allah. Ya, ini takdir Allah. Wa ma syaa', dan apa yang dia kehendaki, dan apa yang dia kehendaki, fa'ala, Fa'al kerjakan. Bagus, Ustaz. dia lakukan. Dia lakukan. Jadi sebenarnya fa'al itu terjadi, tapi karena mengikut kalimat sebelumnya, dia lakukan. Yang ketiga, inna lillah. Ini yang lebih populer ya. Iya. Inna lillah apa artinya? Sesungguhnya. Sesungguhnya kami. Ya, sesungguhnya kami. Kalau inna alifnya panjang, sesungguhnya kami. Dia domir nahnu ya. Kalau inna saja, Sesungguhnya. sesungguhnya. Innahu, Sesungguhnya kami. sesungguhnya dia. Oke. Wa inna, dan sesungguhnya kami lillah.
Wa inna ilaihi kepadanya kepadanya raji'un kembali roji'. kembali. Kemudian Allahumma ajurni. Ya Allah, Ya Allah terima berilah balasan kepadaku. kayak pahala. Ajurni itu balasan boleh, pahala boleh, upah boleh. Paham ya? Kemudian musibati fi musibati, padamu Pada musibah pada musibahku, wa akhlif, dan gantilah kepadaku khairan, sebaik-baik lebih lebih baik baik minha, darinya. Ada Allah. Masya Allah ya Bunda. Tatkala kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita ucapkan? Pertama kita ikrarkan, sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah. Saya sederhana. Dan sesungguhnya apa yang kami miliki ini kami kembalikan kepada Allah. Paham ya? Kemudian Allahumma ajurni, ya Allah berilah balasan atas musibah yang menimpaku, wa akhlif, dan gantilah kepadaku lebih baik darinya. Dari apa? Daripada yang hilang itu. Nah, dari musibah yang menimpa kita. Artinya dalam kondisi apapun Allah wajib dipuji. Dipuji. Terakhir, pelajarannya yang keempat adalah memuji Allah. Yang keempat ya. Iya. Ya Ustaz. Tadi kan sampai Dalam 3. kondisi waktu Secara totalitas. Iya. Ada yang masih ketinggalan udah? ada Ustaz. Yang mana? Pengertian kan? Iya. Qadarallahu wa ma bisa syaa lihat. Wa ma syaa fa'ala. Walau saum Kita walau tadabur sakofa ya, lihat lagi rekamannya. Iya Bu. Wa ma syaa. qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sya'a fa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Kalau disebut memuji Allah secara totalitas berarti tidak boleh ada embel-embel ketika memuji Allah dulu. Maksudnya apa? Contohnya begini, ketika ditanya nih, Bunda, apa kabar? Lantas Bunda menjawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi begitulah. Oh. Nah, ini tidak boleh. Nggak boleh. Tapi yang udah. Nggak boleh. Nggak ada tapinya. Oh. Karena setiap apapun yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebaikan untuk diri kita. Paham ya? Berapa gaji suaminya? Ya alhamdulillah lah. Tapi nggak Kita cukup. 5 juta. Tapi Tapi- itulah. Nah, itu bukan memuji Allah. Jelasnya memuji Allah itu mesti totalitas. Jelas. Tapi mungkin Artinya dalam kondisi apapun Allah wajib dipuji. dipuji. Apapun yang kita terima, baik nikmat, musibah, baik nikmat itu kita sadari ataupun tanpa kita sadari, nah, Allah wajib dipuji. Jelas? Kemarin sudah kita jelaskan ya. Sekarang kita lanjut ke lafaz setelahnya. Boleh saya hapus? Boleh, udah kami foto Ustaz. Udah difoto, udah direkam. Iya. Udah dikirim ke grup. Memang harus dibiasakan menulis bahasa Arab. Karena kalau tidak ditulis nanti kapan bisanya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke al-alam. Nih.
Rob juga sudah kita bahas ya. Apa makna Rob kemarin? Al-Khaliq, kemudian Al-Malik, Al-Mudabbir. Mudabbir. Istilah ini sudah sering kita dengar, apalagi ya, di pondok ya. Mudabbirnya Iya. yang mengatur, yang mengurus. Oh. Ya kan? Jadi pengasuh bisa juga. Pengasuh boleh juga, itu mudabbir. Jadi yang menciptakan, Al-Malik, Yang menguasai atau yang memiliki. menguasai atau yang memiliki, atau yang mengatur. Al-Mudabbir, yang Yang mengatur. kata Rob ini juga boleh dipakai untuk kita juga. Murabbi Murabi. Oh. boleh, meja. paham ya? Apalagi kita mengenal juga nanti tauhid rububiyah. Iya. Nanti kita bahas. Rububiyah. Tadi Nanti di dalam surah Al-Fatihah ini disebutkan ada tauhid uluhiyahnya, ada tauhid Rububiyah, rububiyahnya, ada asma wa tauhid sifat. Asma wa asma wa sifat. sifat. Jadi Allah kenalkan dulu tauhid itu. nyambung. Nah, kira- Kena tauhid rububiyah. Oke. Al-alamin. Oke. Sekarang kita tanya, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur apa? Alam. Alam semesta. Alam semesta, semesta. Seluruh Seluruh alam. alam. Dia isinya. Oke. Sebenarnya kata al-alamin ini itu diambil dari ini, alamun. Alamun apa artinya? Ilmu sebenarnya ilmu. Kalau ilmu itu baris kasroh. Oh, ilmu. Nah, kalau ilmu itu ilmu atau pengetahuan. Kalau alim Orang yang mengetahui. Orang yang alif lam alim. orang Orang yang berilmu. Kalau alamun, nah menarik. Alamun itu artinya tanda. Kenapa disebut dengan al-alamin? Berarti al-alamin sebenarnya secara bahasa itu seluruh tanda. Jamaknya itu ya. Ayo, saya mau tadabbur ini ada interaksi coba. Coba berpikir, apa hubungan tanda dengan seluruh alam? Jadi segala puji milik Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur seluruh tanda. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda ciptaan Allah. Segala. Begini, alam itu secara bahasa apa? Makna, definisi alam. Kalau disebut alam apa? Seluruh. Dia padanan kata dari kata makhluk. Sesuatu yang diciptakan atau apapun selain Allah. Nah, itu disebut alam. Jelas. Angin Alam. Alam. makhluk. Alam. Nah, angin makhluk atau tidak? Makhluk. Makhluk. Batu, Makhluk. tumbuhan. Makhluk. Kenapa? Karena Diciptakan. dia ciptakan Allah. Nah, cerdas. Oh iya, Masya Allah. Jadi, nah, apa maksudnya, Bunda? Begini. Apa saja yang ada di alam semesta ini itu tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaannya Allah.
jika manusia berpikir. Jelas. Iya. Apa saja Yang ada di alam semesta ini terbentang adalah di alam semesta ini tanda kewujudan Allah, kebesaran, Wujudan. kemahakuasaan. Hilang Ustaz. Apa saja yang terbentang di alam semesta ini Tanda. adalah tanda-tanda itu tanda kewujudan wujudan Allah, Allah, kebesaran, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kalau disebut alam, bahwasanya alam itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau melihat langit, apa tanda kebesaran Allah? Pelan-pelan. Tadi dia di request tadi kan. Iya, suruh Ustaz. pelan-pelan. Apa? Ada langit. ya langit. Allah. Kami jelita semua Ustaz. Terasa nggak kebesaran Allah dengan penciptaan langit? Rasa, Ustaz. Maha luas banget. Tanya dulu. Pertama apa yang terbayang? Kebesaran Allah. Luas. Luas. Biru. Besar. Apalagi? Biru. Saya ngajak berpikirnya. Apalagi? Tempat yang bentuknya bulat kan nggak ada penyangga. Tanpa di Tanpa tiang. manusia bisa nggak mendirikan sesuatu tanpa dia? Tanpa penyangga tidak ada. Kemudian apa lagi? Ayo berpikir gue ya. Tanpa batas. Supaya nanti kalau jalan-jalan tidak hanya sebatas apa saja jalan Melihat itu, tanpa nah, batas. tanpa tafakur. Nah, seharusnya kalau kita jalan itu bertambahlah iman kita. Warnanya biru. Unlimited. Tanpa batas. Oke, luas tanpa batas semuanya lah di situ kan. Tidak ada keretakan. Masya Allah. Kita mendirikan satu rumah bukan pakai tiang masih ada yang Ya, Retak. retak. coba buka surah Al-Mulk awal juz 29. Oke, Khairun minha. Kebaikan sebelumnya. Ayat berapa Ustaz? coba ayat 3. Nah, kita mulai dulu dari awal. Yang sebelumnya. Ya, kita langsung baca terjemahnya ya Bunda. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Begini Bunda, ternyata Allah menciptakan kematian, kehidupan itu tujuannya untuk apa? Untuk menguji. Sebagai ujian. Bahkan nanti ketika kita sampai pada surah Al-Fajr, ada sebagian manusia mengatakan wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Maksudnya apa? Ketika manusia diberi kenikmatan yang begitu banyak, kemuliaan, lantas dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Ketika dia diberi musibah, dia mengatakan apa? Tuhanku telah menghinakanku. Ya kan? Itu persepsi benar atau salah? Salah. Ayo Bunda. Bunda ketika diberi nikmat, alhamdulillah ya Allah, Engkau muliakan hamba. Itu persepsi benar atau salah?
secara logika biasanya benar-benar Coba. aja. Wa ammal insanu idza mabtalah, dan adapun manusia jika diuji, nah, berupa kemuliaan, kenikmatan, dia mengatakan Allah Haji menghina, memuliakan. memuliakan. Jadi tidak ada kaitannya ketika dia diberikan musibah, dia diberikan nikmat, itu tidak ada kaitannya apakah Allah menghinakan seseorang, apakah Allah memuliakan seseorang. Jadi Allah ciptakan kenikmatan itu, Allah berikan kenikmatan itu, Allah turunkan musibah itu tujuannya hanya untuk diuji. Paham ya, Bunda? Itu maksudnya. Jadi Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk uji. Apa ujiannya? Sini lihatnya. Antara kamu yang lebih baik amalannya. Nah, lihat ayat ketiganya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Allah mengajak kita nih untuk melihat langit, iya kan? Adakah langit itu yang kita lihat yang cacat? Tidak. Tidak. Kemudian lihat, sumarji'il basar. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Kemudian sekali lagi, ya kan? Karrotain yang qarib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Maksudnya apa? Berusaha kita untuk mencari kekurangan penciptaan langit ini tidak ada. Jelas. Namun sedikit manusia yang berpikir tentang hal demikian. Nah, sekarang itu bentuk kebesaran Allah. Bumi lagi. Kalau melihat bumi, apa bentuk kebesaran Allah? Tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Sama luas Ustaz. Luas. Tempat kehidupan. Apa lagi? Tujuannya saya sampaikan dulu, agar setiap apapun yang kita lihat bertambah keimanan kita. Karena Rabbul Alamin, Allah ciptakan bumi itu bukan tidak lembut seperti lumpur, tidak keras seperti batu. Kalau Allah ciptakan bumi itu seperti batu, bunda-bunda ini kita-kitanya nggak akan bisa makan sayur, padi nggak tumbuh, pepohonan nggak tumbuh, dan lain sebagainya. Bahkan mendirikan bangunan pun kita tidak bisa karena tidak ada fondasinya. Paham benar? Jelas? Jelas. Oke, matahari lagi. Apa kebesaran Allah dengan penciptaan matahari? Menyinari. Penelitian ya, Bunda. Matahari itu berapa panasnya? Permukaannya itu 6.000 derajat Celcius. Kita yang kita rasakan saat ini berapa? 30-an. 35 aja udah kepanasan. Nah, 35 udah kepanasan ya. Kemudian jarak antara matahari dan bumi itu 1.049 kilometer. Nah, 1.049 kilometer. Yang sampai ke bumi itu 0,2% panasnya. Yang sampai ke kita itu 0,2%. Allah atur ini semua selaku Rabbul Alamin sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan adanya matahari, maka tumbuhan bisa hidup. Ketika tumbuhan bisa hidup, maka keluarlah oksigen. Ketika keluar oksigen, siapa yang menghirup? Manusia. Manusia. Itu melalui penciptaan. Lantas bagaimana nanti ini yang 6.000 ini di akhirat 1 mil di atas kita? Nah, itu kan? Ini saja yang 0,2%.
Sulaiman apa? Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah kuasa. Oke, saya berikan tamsil lagi, tulis contoh. Nyamuk. Ya. Apa kebesaran Allah dengan penciptaannya? Terasa nggak kebesaran Allah dengan penciptaannya? Ayo, benar tidak? Kebesaran maksudnya misalnya menimbulkan penyakit itu bisa. Iya. Bisa dengan apa? Nyamuk kecil, Bunda. Bisa menimbulkan Nyamuk penyakit. kecil, tapi dengan sebab nyamuk, ya salah satu sebabnya manusia banyak menyebabkan kematian. Oke. Kemudian apa lagi? Nyamuk itu memiliki jarum. Jarum. Ya. Jarum nyamuk itu dengan jarum dokter mana lebih ya? Ayo. Jarum nyamuk. Kenapa? Ini dengan nyamuk tuh ada yang kena sakit demam berdarah. Langsung kesuntik. Ya itu udah kita bahas. Jarum nyamuk itu lembut. Jarum dokter itu kasar. Jarum dokter ketika disuntikkan itu sudah terasa sakit. Jarum nyamuk Tahu-tahu udah sakit aja di tiba-tiba sudah gatal aja. Berarti apa? Setelah dia suntikkan baru terasa gatal. Mana lebih hebat, nyamuk atau manusia? nyamuk. Mana yang lebih hebat, nyamuk atau manusia? Suntikan Ya Allah, Manusia. pencipta nyamuk itu kan nggak terasa tuh besaran Allah ini. Jelas ya. Yang lebih hebat itu adalah pencipta nyamuk. Nah, lagi sama suami ini di kamar matikan lampu, suaminya sembunyi di bawah kasur. Bunda lihat nyamuk? Lihat. Banyak nyamuk. Ya, dengan penciptaan nyamuk saja betapa besar maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia berpikir, sekarang saya tanya, apa rahmat Allah kepada kita atas penciptaan nyamuk? Bisa berpikir kita, Ustaz. Bisa berpikir kita. Rahmat Allah kepada manusia melalui penciptaan nyamuk. Itu menjaga kebersihan. tahajud. Menjaga kebersihan. Membangunkan kita sholat tahajud. Yang terbesar membangunkan sholat tahajud. Oke, ada lagi. Dengan adanya nyamuk, betapa banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada obat ya. Ini mata Ribuan orang. Paham nggak? Satu Dengan pagi. adanya nyamuk itu baru satu makhluk. Yang terbesar apa? Di antara begitu banyak rahmat Allah kepada kita melalui penciptaannya. Tadi. Makanan bagi makhluk lain. Iya, yang terbesar untuk kita sekarang. Lebih menjaga kebersihan itu ya. Pertanyaan saya kan, penciptaan nyamuk rahmat Allah kepada kita melalui penciptaan nyamuk. Yang terbesar. Supaya kita berpikir, Bunda. Kan tadi. Supaya kita berpikir, terasalah kebesaran Allah. Itu yang terbesar. Paham nggak apa yang saya sampaikan ini? Paham, Ustaz. Tahu kemana larinya? Tahu. Talalat. Jadi sesungguhnya dengan penciptaan alam semesta itu bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya seperti itu. Tapi betapa banyak manusia yang lewat begitu saja. Lewat laut, nengok laut biasa saja. Lihat bumi, lihat gunung, lihat burung. Burung lagi. Burung lagi. Apa bentuk kemahakuasaan Allah terhadap penciptaan? Burung hidupnya di udara, rezekinya di mana? Tidak ada. Ya, manusia
hidup di darat, rezekinya Allah turunkan di darat. Paham kemana apa yang saya sampaikan? Betapa banyak manusia yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal rezekinya Allah taruh di bumi. Sedangkan burung hidupnya di udara, rezekinya di bumi, bisa hidup. Siapa yang menghancurkan? Dengan cara apa Allah menghancurkan tentara bergajah? Burung. Bukan burung abadi, burung saja. Oh, kan ada apa? Abadi itu berbondong-bondong. Oh, Berarti burungnya berbondong-bondong. oh, Bukan namanya. selama ini burung. Oh iya, burung yang berbondong-bondong. Oh, Wairon abadi. Jadi jangan Bunda pergi ke Mekah gitu kan, melihat oh burung ababil gitu. Padahal satu dia. oh, Jelas ya. Nah, ababil itu berbondong-bondong. Jelas. Disebutkan dalam tafsir dia burung itu kecil berwarna hitam, tapi tidak disebut apa nama burungnya. Yang penting burung lah. Nah, dia. Allah hancurkan pasukan gajah itu dengan burung. Logiknya kalau kita seharusnya bagaimana? sudah. Harusnya Allah menghancurkan tentara bergajah itu dengan burung yang begitu besar, atau dengan gajah yang besar juga. Kenapa Allah jadikan burung yang begitu kecil sebagai wasilah untuk menghancurkan pasukan bergajah? Lagi-lagi untuk menunjukkan kepada kaum Quraisy bahwasanya ada yang mengendalikan burung tersebut. Paham? Jelas. Jadi demikianlah Allah memberikan tamsil-tamsil dan banyak laba-laba. Nanti akan kita pelajari bersama. Burung, kenapa burung? Kenapa burung? Kenapa nggak kambing gitu? Iya kan? Dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang dimana ketika Allah memberikan tamsil pasti mengandung hikmah, pelajaran yang begitu banyak. Jelas. Hanya saja manusia tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya untuk melihat betapa Allah itu maha besar, maha kuasa. Jelas sampai sini? Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Rabbil alamin. Jadi seluruh Alam. alam. Maka terjawablah sudah. Kenapa Allah itu patut dipuji? Karena dialah yang menciptakan Nah, segala coba tuh, sesuatu. ke depannya kalau baca Quran di dalam sholat itu lagi. Kenapa Allah patut dipuji? Karena dialah selaku Rabbil Alamin. Nah, Dia yang menciptakan alam semesta. Berarti termasuklah kita yang ada di dalamnya. Dia yang menguasai kehidupan kita, dia yang mengatur kehidupan kita, dia yang memberi rezeki kepada kita. Maka Allah patut dipuji. Jelas? Boleh saya hapus? Boleh. Kita lanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah kita bahas di awal ya. Sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman apa? Sifat Allah Ar-Rahman apa? Yo. Apa Mbak Rita? Oke, Ar-Rahim. Beriman. Oke. Khusus wilayah. Kenapa disebut kembali? Kan sudah disebut di awal. Sekarang kita kaitkan. Sekarang secara bahasa sudah kita pahami apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu kan memiliki banyak sifat. Berapa sifat Allah? Sifat 20 Wajib. wajib di kita. Oke. Nama-nama dan sifat Allah berapa? Nama Yang wajib kita ketahui. Sedangkan sifat Allah itu tidak terbatas. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan
Au anzaltahu fi kitabik au ista'thartahu fi ilmil ghaibi 'indak. Nama-nama Allah itu ada yang Allah cantumkan di dalam kitab dan ada yang masih Allah sembunyikan di dalam ilmu ghaib. Jadi kalau dikatakan berapa nama dan sifat Allah tidak terbatas. Yang wajib kita ketahui hanya 99. Nah, sekian banyak sifat Allah, kenapa Allah menyebut sifat ini? Bukankah sifat ini sudah disebut di sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Kira-kira apa? Kedepannya. Jadi saya mengajak gini, saya selalu bertanya tujuannya apa? Agar kedepannya terbiasa ketika membaca Al-Quran itu berpikir, mentadabburi ayat. Ayo. Untuk menegaskan lagi. Bentuk penegasan. Oke. Bentuk penegasan. Ada lagi? Lihat ayat yang berbeda. Sebelumnya apa? Rabbil alamin. Menjelaskan di atasnya. Lihat betul. Allah menyatakan bahwasanya Dia adalah selaku Rabbil alamin. Allah itu yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta. Betapa Allah itu maha hebat. Tapi jangan sampai manusia menganggap betapa Allah itu maha hebat, malah kita menjauhkan diri darinya. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Kalau ada orang terlampau hebat, biasanya kita menjauh atau mendekat? Dekat. Terlampau menjauh. Terlampau hebat dengan kita menjauh atau mendekat? Allah tidak mau seperti itu kepada hambanya. Jangan karena terasa betapa dia sadar Allah itu maha hebat, malah dia menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran. Apalagi pelajaran selanjutnya? Yang pertama. Kedua tadi apa? Saya sederhanakan. Allah selaku Rabbul Alamin juga disertai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya mudah kalau kita baca Asmaul Husna, sifat pertama kali yang dikenalkan oleh Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bukan Al-Mutakabbir, bukan Al-Qudus, bukan As-Salam, bukan Al-Basir. Kenapa? Bahwasanya Allah mengurus alam semesta ini disertai dengan sifat kasih dan sayangnya. Makanya kan hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, di antara dosa terbesar, di antara dosa besar yang terbesar, paham? Di antara dosa besar yang terbesar, dosa besar itu kan banyak, tapi ada yang terbesar. Pertama apa? Syirik. Yang kedua, merasa aman dari murka Allah. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia melakukan sebuah perbuatan dosa, betapa banyak dosa yang dia lakukan, lantas dia mengatakan tidak ada lagi kesempatan untuk diriku. Saat itu adalah dia sudah melakukan dosa besar, dan di saat itu dia melakukan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Merasa tidak ada lagi solusi dari kehidupan ini.
Saat itu dia mengatakan tidak ada lagi solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Saat itu dia putus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar, bro. Jelas. Sekarang merasa syirik sudah kita pahami, menyekutukan Allah. Merasa aman dari murka Allah, maksudnya di mana? Kapan Allah murka kepada hambanya? Saat dia melakukan dosa. Oke. Kapan manusia merasa aman? Setelah dia melakukan dosa. Paham? Maksudnya apa? Orang-orang yang menunda taubatnya sesungguhnya itu adalah merasa aman dari murkanya Allah. Begini, dia mengumpat, dia mencela, dan lain sebagainya. Setiap dosa-dosa yang dia lakukan itu, lantas dia mengatakan, buktinya saya 3 tahun ini nggak ada apa-apa dampak dari dosa saya. Hati-hati muda, itu dosa terbesar. Di samping dia melakukan dosa, merasa aman itu dosa yang terbesar. Makanya wasari ila maghfirah, segera meminta ampun kepada Allah. Ya, kenapa orang menunda taubatnya? Jawabnya apa? Karena merasa aman. Merasa aman. Jelas. Jadi melakukan sesuatu, bermaksiat terus menerus, buktinya nggak ada yang saya terima. Allah tidak menghukum saya, rezeki saya tetap bertambah dan lain sebagainya. Itu merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dosa terbesar. Jelas. Sering kita mendengar la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itulah ini. Jelas. Paham ya? Nah, apa pelajaran ketiga? Kenapa Allah kembali mengulang? Lihat urutan ayatnya. Di awal Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Sesungguhnya seseorang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertambah pula lah sifat Rahman dan Rahim. Nah, jelas. Paham kan? Senantiasa memuji Allah, maka bertambah kasih dan sayang Allah kepada diri. Pengajaran yang ketiga. Sekarang saya tanya, sayang nggak sama Allah? Serius? Mana lebih sayang? Sayang sama Allah atau sayang sama suami? Ayo. Mana lebih lama duduknya? Duduk sama suami atau duduk sama Allah? Sama suami realita. Realita ya. Sama suami realita. Seharusnya kalau seseorang itu sayang dengan dia menyatakan bahwa dia sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah daripada makhluk. Saya tanya, suami menciptakan langit dan bumi? Tidak. Allah menciptakan langit dan bumi. Ini saya sampaikan yang sederhana dulu biar paham. Diberi kehidupan, diberi pasangan hidup, diberi anak, salah diampuni, dan lain sebagainya. Nah, saya tanya, apakah bertambah ibadah kita kepada Allah?
Dan turun naik Ustaz. Semuanya sudah diberi nikmat ini ya. Sudah bertambah nikmatnya? Sudah. Sudah. Dulu jomblo sekarang. Dulu anak satu sekarang. Dulu handphone satu sekarang. Satu juga. Satu tapi upgrade. Sekarang saya tanya, sudah bertambahkah amal solehnya? Tanyakan pada diri masing-masing. Kurang turun naik Ustaz. Jangan sampai indal insana li rabbih laka. Coba buka surah Al-Hadid. Ya. Oke. Dapat? Surah Al-Hadid. Hafal kan? Coba perhatikan. Perwakilan siapa yang baca? Mulai dari ayat 1 dulu. Baca terjemahnya langsung. Coba kita masing-masing kita simak dulu. Kak Vita. Yuk, terjemahnya langsung. Temanya Ya. demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Oke. Oke. Demi kuda Allah bersumpah, demi kuda perang yang berlari kencang sampai terengah-engah. Maksudnya apa tuh? Kuda itu demi bagaimana agar kemampuan kuda itu ketika dia terengah-engah pun mampu berlari dengan kencang. Paham? Berbeda dengan manusia. Manusia ketika sesak napas gimana? Berhenti. Berhenti kan? Kalau kuda tidak. Ya. Apa yang dia bawa? Majikannya. Oke, yang kedua. Lanjut ya, Pak. Yang kedua, Yang kedua. dan kuda yang memetikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Kehebatan kuda itu begitu kokohnya kakinya kuda, segala sesuatu yang menyentuh kakinya itu akan mengeluarkan bunga api. Terbayang nggak? Oke. Kemudian yang ketiga, Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. pada waktu subuh kuda itu menyerang. Demi apa? Demi majikannya kan? Ya artinya apa? Kuda itu kapan saja difungsikan dia bisa. Itu keistimewaan kuda. Kemudian lanjut lagi. Sehingga menerbangkan debu. Begitu kencangnya kuda itu sampai udara itu dipenuhi dengan debu. Artinya apa tuh? Mengelabui musuh. Kakinya dapat mengelabui musuh. Kemudian Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. demi majikannya. Nah, dia masuk ke tengah-tengah musuh. Untuk apa? Demi majikan. Demi Untuk majikan. mewujudkan keinginan Keinginan majikannya. majikannya. Paham? Rela dia berkorban. Setelah itu apa? Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah menyatakan ini huruf taukid menegaskan sesungguhnya al-insan manusia li rabbih kepada Tuhan lah sangat ingkar. Kanut itu satu musibah yang dia terima, lantas dia melupakan kebaikan yang begitu banyak. Apa contohnya? Diberi sakit satu bulan, dia lupa tuh sehat bertahun-tahun. Ya. Tahapnya apa? Sampai dia melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Tidak bertambah amal solehnya, padahal nikmat terus bertambah. Lantas apa hubungannya dengan sumpah-sumpah itu? Di awal Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Kira-kira apa hubungannya? Begini, kuda itu hanya diberikan gitu karena sedikit nikmat yang diberikan oleh majikannya, dia mau melakukan apapun untuk tuannya. Nah, paham? Rela berkorban. Berbeda dengan manusia. Allah kasih kehidupan, Allah tambah nikmat, tapi apa yang dia lakukan? Ingkar. Ingkar, tidak bersyukur. Jadi Allah berikan gambaran mana yang lebih hebat, kuda atau Kuda. kuda. Nah, itulah kebanyakan sifat manusia. Jelas. Dan menarik kalau kita
kita bahas nanti setelah. Masya Allah. Baik. Kalau kita sadar, jika kita sudah sadar bahwasanya Allah Rabbul Alamin, kemudian disertai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Maka berharaplah kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya kuasa, ya kan? Tapi kekuasaan manusia itu kadang sewenang-wenang. Berbedanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Hebat, Maha Kuat. Tapi Allah katakan Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas. Ada yang tanya? Berarti kalau tidak bertambah amal soleh seseorang, padahal nikmat terus menerus diterima, itu apa? Ingkar. Ingkar. Paham? Ingkar itu Sama. Ingkar sama ingkar sama. Hah? Kufur sama ingkar. Kalau kufur itu lebih kepada, sebenarnya kalau kufur dan kanut ini, kalau dia bersamaan itu maknanya sama. Tapi kalau kufur ini memang sama-sama sekali dia melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kanut ini tidak. Kalau kanut ini dia mengabaikan sesekali kewajibannya kepada Allah. kurang ingat. Nah, paham ya, itu kanut. Makanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, jelas ya. Kalau kufur nikmat itu sebenarnya asalnya ditujukan kepada orang-orang kafir. Allah berikan kekuasaan mereka dari suku Quraisy dan lain sebagainya, tapi apa? Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas. Oke. Kemudian Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Malik boleh dibaca Malik, boleh dibaca Malik. Malik. Tapi kalau menurut riwayat Hafs Malik. dibaca Malik. Malik. Panjang. Artinya apa? Pemilik, penguasa. Yaum, Hari. Yaumi. Adin. Pembalasan atau agama? Adin itu maknanya dua. Pembalasan, agama. Kapan adin diterjemahkan agama? Dalam surah pendek apa contohnya? Laku. Dinu Hukum agama. Pada konteks ini pembalasan. pembalasan. Ini tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif. Sama, memiliki kesamaan. Agama itu cara hidup, cara beramal, atau keyakinan, atau kepercayaan. Nah, bagaimana cara hidup seseorang, bagaimana cara beramal seseorang, bagaimana keyakinan seseorang, bagaimana kepercayaan seseorang, begitulah dia dibalas. Pembalasan. Paham ya? Nah, itu kalau disinkronisasikan seperti itu maknanya. Cara hidup. Oke. Berarti Allah menyatakan bahwasanya hari pembalasan itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Kiamat apa artinya? Akhirnya dunia. Apa bunda? Kiamat apa artinya? Kalau dihapus ini apa artinya? Kiam. Kiamat apa artinya? Lahir. Malam lahir. Kalau kiamat mendirikan. Mendirikan. Yang mulai. Asalnya koma. Koma. Ikomah. Kiam.
berdiri. Sebenarnya hari Kita berdiri di hadapan kita Allah. berdiri. Nanti di hari kiamat tidak ada satupun manusia yang duduk. Jadi nama kiamat itu sangat banyak. Ada as-soffa, أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنق